mengenai speech dari Presiden Bank Sentral Amerika Serikat, teman-teman. Diris ya reportnya di minggu ini juga, teman-teman. Dari makna-maknanya kalian bisa screenshot juga ya. Ini change long position, perubahan posisi minggu ya. 3715, 3720. Di atasnya itu belum ada yang, jadi itu cara baca dari open interest data. Ini adalah area akumulasi kalau kalian perhatikan. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XOUSD atau gold itu sendiri. Saya mau bahas untuk kurang lebih 1 minggu ke depannya. Itu movementnya kira-kira gimana dan level berapa aja yang penting itu yang perlu kita perhatikan dalam 1 minggu ke depan ini, teman-teman. Oke, nah karena ini video mingguan juga, kita mau bahas yaitu adalah yang pertama itu ada COT data. Kemudian kita mau bahas OI data juga, lalu kita mau bahas lagi yaitu mengenai weekly news ya. Jadi weekly news ini kita lihat ya untuk minggu ini itu fokusnya di news yang mana, teman-teman. Oke. Nah, yang pertama kita mau lihat dulu yaitu adalah dari weekly news ya, teman-teman ya. Nah, untuk weekly news ya, untuk hari Senin itu kita tidak ada news. Jadi untuk tanggal 22 September itu clear ya, nggak ada news, cuma paling ada dari FOMC member William Speak itu di jam 24.05 waktu Indonesia Barat, teman-teman. Kemudian untuk hari Selasa ya, ini ada holiday ya dari sesi dari Jepang ya. Jadi untuk Jepang untuk hari Selasa nanti dia off, teman-teman. Dan di hari Selasa juga di tanggal 23 ya, 23 September, teman-teman. Ini dari USD saya perhatikan ada FOMC member ya, Bowman ya, demo speech. Kemudian ada S&P Global Manufacturing PMI. Lalu ada FOMC member Bostik dan satu lagi special guest kita yaitu ada The Fed ya. Om Powell mau speech ya di hari Selasa nanti tanggal 23 September, teman-teman. Ya, jadi ini jadi fokus market juga yang pertama ya di minggu awal, teman-teman ya, itu adalah mengenai speech dari Presiden Bank Sentral Amerika Serikat, teman-teman, atau The Fed ya gitu, ketua The Fed ya. Nah, kemudian di hari Rabu ya, hari Rabu itu ada new home sales dan crude oil inventory, teman-teman ya, ini untuk hari Rabu. Lalu untuk hari Kamis ya, Kamis ini kalau kita lihat ada member daily ya speech juga. Oke, kemudian sini ada durable goods order ya, lalu ada GDP report kuartal 2, teman-teman, dan ada initial jobless claim juga, ada dari exciting home sales dan FOMC member juga speech, teman-teman. Artinya kalau kita perhatikan dari hari Senin sampai hari Kamis ini kan banyak nih member-member FOMC yang speech ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa jadi fokus utama market ini, dan ditambah lagi tadi ada dari GDP kuartal 2 report ya, teman-teman ya. Report kuartal 2 ini yang report keduanya, teman-teman. Lalu untuk hari Jumat itu, nah untuk hari Jumat di sini ada Core PCE Price Index, teman-teman ya. Core PCE Price Index ini di jam 19.30. Lalu ada Michigan Consumer Expectation, teman-teman. Jadi memang fokus minggu ini itu lebih ke arah FOMC member ya, terutama di Om Jerome Powell ya. Itu dia mau speech nanti di tanggal 23 September jam 11 malam, teman-teman. Kalau di kita jam 11 malam, berarti kalau di sana jam 11 pagi, teman-teman, atau siang, teman-teman ya. Lalu ada GDP kuartal 2 yang akan diris ya reportnya di minggu ini juga, teman-teman. Tadi GDP kuartal 2 itu di tanggal 25 September gitu. Oke, itu yang perlu dicatat untuk minggu ini gitu, teman-teman. Nah, kemudian kita mau cek lagi yaitu mengenai COT data report ya. Jadi sebenarnya kalau untuk COT ini itu udah saya share ya ke bagian learning, teman-teman, untuk COT. Nah, ini COT udah saya share ke bagian learning. Nah, untuk COT ini dia long positionnya minus 3.560, kemudian shortnya itu 988, surplus. Spreading itu orang yang tidak memiliki posisi atau dia masih bahasa itu hedging, nggak punya arah, teman-teman. Jadi dia masih wait and see. Spreadnya itu sekitaran 1.617, teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa info ya saya kasih. Dari makna-maknanya kalian bisa screenshot juga ya. Ini change long posisi, perubahan posisi minggu ya. Terus change short spread ya, perubahan posisi spreading non arah atau hedge ya. Ada mereka hedging, teman-teman gitu. Nah, ini kalau kita lihat memang secara implikasi untuk status minggu ini
ya XAUUSD masuk dalam kategori 2. Kategori 2 itu berarti yang ini teman-teman, biris ya, kuat bila long lebih kecil daripada short ya teman-teman ya. Tuh, buang long tambah short teman-teman gitu. Artinya memang secara bias untuk minggu ini ya, gold terpantau biris dari COT data report ya, dimana kalau kita lihat posisi long ini dia minus 3560, kemudian short ini dia surplus 988 ya teman-teman di bagian Chinese position, dan spreading ini dia hedging ya, posisi hedging itu 1617. Nah kalau kita perhatikan di sini ya, di bagian net position ya, dan position ini memang sedikit terlihat sedikit menurun dibanding minggu yang sebelumnya gitu. Lalu dari open interest data. Nah untuk OI data ini kita juga baru punya data closing ya seperti biasa, karena untuk hari Sabtu dan Minggu market off ya teman-teman, tidak buka, jadi kita cuma punya harga closingan di hari Jumat kemarin gitu. Nanti tinggal kalian sesuaikan aja dengan harga open. Harga open tuh misalkan kan hari ini minggu ini closing di 3684 ya. Nah, saya buletin ke 3685. Nah, nanti kalian kalau mau lihat harganya, opennya kalian lihat nih. Kalian switch ke time frame daily. Kalian lihat opennya di mana kan, kalau di candlestick itu kan ada OHLC gitu teman-teman. Open, high, low, close ya teman-teman ya. Itu kalian perhatiin di O-nya, opennya gitu. Opennya misalnya di 3685 juga ya, atau 3690. Nah, udah. Kalian tinggal tentukan 3690 di sini. Oh, berarti opennya 3690. Kalian lihat di atas 3690 itu kemana, lihat di bawah 3690 itu kemana gitu teman-teman. Oke, itu caranya. Lalu ini 3685 ya untuk closingannya. Artinya kita lihat kalau di atas 3685 ini 3700 ada ya, sampai 3705, 3710 ya, ini ada yang mau beli, tapi mentok sih sebenarnya sampai 3710 untuk pembelian yang mereka gitu. Di atas 710 itu sebenarnya ada, coba ini lebih ke arah take profit sih. Ini 3715, 3720. Di atasnya itu belum ada yang cukup signifikan lagi gitu teman-teman ya. Lalu di bawah 3685 ya, atau di bawah 3700 ya. Ini ada dari 3660, 3665, kemudian 3645, 3650 ya. Ini 3655 juga ada. Sebenarnya ini dekatan semua. Ya, yang ini bagian sini nih. Nah, 3665 sampai 3645 itu dekatan semua. Artinya mereka banyak booking order ya, put money-nya itu di sini semua gitu, teman-teman. Cuma kalau kita perhatikan paling besar itu ada 3660 sama 3655, teman-teman. Kemudian disusul baru nanti, nah yang gede ya saya tandain 1, 2, 3, baru disusul 3645 gitu. Lalu di bawahnya artinya dia kalau bisa jebol di bawah 3645, ini dia akan nge-squeeze sampai kurang lebih sini teman-teman, 3630 sampai 3620. Di bawah 3620, jebol 3620 itu dia baru nge-squeeze lagi ke 3600 gitu teman-teman ya. Jadi itu cara baca dari open interest data gitu. Ini video memang kita dari dulu pakai OI data untuk nentuin atau ngebantu kita ya dalam pergerakan movement gold ke depan itu gimana gitu. Oke, jadi kalian jangan skip videonya, karena kalau kalian skip videonya ya, nanti penjelasan yang saya jelasin di sini kalian nggak dapat ya, atau nggak kurang masuk gitu di kalian gitu teman-teman. Nanti takutnya ada miskom atau apa, kan nggak enak juga kitanya teman-teman gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita mau bahas mengenai technical analysis. Jadi untuk technical analysis kita mau bahas dari time frame 4 jam dulu ya, teman-teman ya. Karena kalau dari daily pun ya agak susah juga, karena daily belum ada resisten sama sekali gitu. Mau dari weekly pun belum ada resisten juga gitu. Ya, jadi sebenarnya weekly itu udah 1 2 3 4 5, udah 5 candle, artinya udah 1 bulan lebih dia naik, dan memang ada potensi dia untuk koreksi, cuma kita belum tahu nih koreksinya seberapa dalam. Dan kalau saya perhatikan sih dari sentimen yang ada, apalagi sentimen red card yang pemangkasan suku bunga masih ada 2 kali lagi di akhir tahun ini, itu kemungkinan besar koreksi itu nggak akan banyak lah gitu teman-teman. Oke, lanjut. Jadi kita pakai yang 4 jam ya teman-teman ya di sini. Nah, untuk yang bagian 4 jam sini ya, ini kita simpel aja analisanya ya. Saya nandain itu di 3654, 3624 ini adalah area akumulasi kalau kalian perhatikan. Ini range akumulasinya dia. Nah, kemarin harga di hari Jumat itu dia sempat rebound dari area akumulasi, yang menandakan bahwa dia checklist nih. Oh ya, ini adalah area support gua. Jadi gua harus rebound di sini dulu. Gitu teman-teman ya.
Jadi di bawah 3624 ya, itu saya baru lihat dia untuk turun, lanjut turun, nanti turunnya sampai mana. Yang pertama itu di 3600 ini ada nih. Ya ini ada FVG 4 hours, teman-teman. Oke. Nah, ini ada FVG 4 hours. Itu di 3608, 3596 ya. Jadi ini FVG 4 hours yang pertama. Oke, ini FVG 4 hours. Jadi patokan saya di sini yang pertama, baru nanti yang kedua itu di bawah 3569 berapa sih, sorry, 3596. Ini baru ada FVG, the next FVG 4 hours lagi, itu di 3574, 3561 gitu. Oke, jadi ada dua zona buy untuk 4 jam. Yang pertama 3608, 3596, kemudian yang kedua itu ada di 3574, 3561 gitu, teman-teman. Nah, di atasnya ini nih yang perlu kalian perhatikan adalah di bagian sini. Kalau dia berhasil ya, sebenarnya kalau saya sih patokannya 3700 ya. Jadi di sini, nah ini simple aja. Di atas 3700, kalau dia bisa closing candle, ini kan kalau misalkan closing candle itu kan berarti kan benar-benar candle closing di sini, teman-teman ya, gitu. Di atas 3694 lah, di atas 3694, 95 pun kalau udah closing candle sebenarnya udah terhitungan breakout gitu untuk 4 jamnya. Karena terakhir 4 jam candle punya itu dia benar-benar closing di 3695 gitu. Ya kalau dia bisa closing di sini ya dikit ya, itu udah kategori breakout dan ada potensi clear wave yang ada di sini. Nah, ini kalian harus hati-hati. Nah, dia ada potensi untuk nge-clear wave yang di 3707. Itu bisa masuk sampai 3715 ya. Atau 37, mungkin 3710 adalah gitu ya. 3710, 3715 gitu, teman-teman. Karena tadi kita cek dari open interest data pun untuk di atas 3710 pun masih agak berat untuk dia gitu loh. Dan kita targetin 3715 untuk yang deket-deket dia dulu gitu. Nanti sebenarnya untuk extremely move-nya itu kalau kita lihat dari data yang ada ya, ini bisa ke 3715 3720, 3725. Karena di sini ada 52 sama 32 yang call optionnya di sana, teman-teman. Gitu. Oke, jadi kita pakai bantuan open interest data gitu. Maka sini saya kasih tanda ya panah ya, begitu dia naik, ini adalah last resistance. Last resistance ya. Ini last resistance ya, gold ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, kalau kalian mau sell untuk lanjutan ya, atau confirm sell untuk yang lebih jauh ya, itu ketika dia bisa break di 3620, 3624 gitu. Ini kalau misalkan kalian dapat sell nih, misalkan puji Tuhan dapat sell di atas gitu ya, di 3700 atau 3707 gitu ya, atau bahkan di 3690-an ya, daerah-daerah sinilah gitu sebenarnya. Ya daerah-daerah sinilah ya gitu ya. Kalau kalian mau hold untuk jangka lebih panjang, pastikan dia bisa break dari 36 di 24 dulu. Itu dulu yang di break gitu untuk secara TA. Gitu. Tapi kalau tadi secara OI itu 3624, 3620 udah dekat juga gitu. Nanti kalian kalau itu break 3620 break valid, kalian baru bisa hold 20 pip ke bawah lagi ya, atau 200 pip ke bawah lagi. 200 pip ke bawah atau 20 poin ke bawah lagi untuk ke 3600. Itu jackpotnya kita lah gitu, teman-teman ya. Oke. Ya, jadi penurunan ini sebenarnya bukan penurunan yang benar-benar koreksi, yang benar-benar jadi reversal piris ya, enggak ya. Karena kalau kita lihat dari sentimen pun ini masih lebih cenderung ke koreksi only secara teknikal gitu, teman-teman. Karena pasti mereka butuh take profit juga gitu. Paling itu sih yang bisa sampaikan gitu. Jadi makanya kalau untuk sell sih jangan hold terlalu panjang ya, karena memang masih sentimen masih cukup bullish. Paling Oktober ada sedikit koreksi, baru nanti untuk November sama Desember dia baru up lagi gitu, teman-teman. Oke, ya jadi itu dulu yang saya sampaikan untuk kalian ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian nonton video ini jangan di skip-skip, pokoknya tontonnya dari awal sampai akhir itu ya, teman-teman ya. Karena ini banyak penjelasan yang berhubungan satu sama lain antara maksudnya dari awal sampai akhir video ini, teman-teman. Oke. Thank you untuk kalian yang sudah nonton. Kalau kalian punya masukan atau info yang belum saya sampaikan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, share, dan like video ini. Dan bagikan juga ke teman-teman, keluarga kalian, atau saudara atau pacar kalian yang membutuhkan video seperti ini setiap harinya. Oke, teman-teman. Thank you and see you on the next video update.